wis ora dadi murid. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh deh. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngengkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya iya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Dia derek mawon. Jadi guru mumpet goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmah iku. Kan bingung loh. De guru ngene kok bingung loh. Soale ki de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu biasa cak. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu ra iri. Sekarang Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng. Muridku goblok tenan, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, gebet tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak luwe akhlak. Guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah, Nabi itu kan bully-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa. Bahwa membunuh anak kecil tidak boleh. Merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai. Meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng loh mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasri alaihi sab. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kan apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecil. Ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu tuh disenengi pengen. Terus pangeran nabi-nabi ini yo kecil-kecil kan, yo pancen nak wong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Kakean kok ilmu merah cukup tetap malah bingung enggak. Nabi itu minggat, itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit, itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah, itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih, yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang mengalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nazir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unzila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu.
Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun daripada mau bantah-bantahan olahraga. Ibu goblok, ibu pinter. Sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan ya saunu ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalazil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab apa? Ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang telung dino kaumku tetap orang iman. Mangkel asal, minggat deh. Minggat itu jadinya minggat kan nggak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadinya minggat itu ya gak, ya sekenanya nggak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung no. Ya, terus ada yang agak baik ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat. Dudi dulu. Terus Dudi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya Dudi lagi ya ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudhadis suci dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Dan ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia. Dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Karena sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat, hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng ngomongin Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Ngomong ono ada kok dene tengok. Buareng dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono ada. Mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi mau dekne ra minggat yo salah. Mau dekne ora minggat berarti kaume jane apa ono adab ono gempa bumi liku faksi kok dekne ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu, nyatane gak mlayu. Jadi mbak Allah didesain minggat. Tapi nek minggat disalahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang disebut duror itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, berawali bro. Aku rawani niru, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya ada brand. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi capek wae wong seneng. Waj'al sayyiati man ahbab. Terus kalau gue lagi manja wong tuamu, anak paling disayang, salah wae lucu. Kau cah cilik, kau seneng cah cilik, salah weh. Cano gelas ya lucu, tiba ya lucu, tiba nih cah tua tua itu. Bocah jelalatan, mulane tiba. Nah itu barang kau penginceng ngomai Nabi Yunus, gak ono wong. Wah berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes barang mulai malam Kemis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada azab. Kaum yang lapangan tobat, finish.
Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Wah, itu sampai pengen ditompo tobaté. Wes gak sida tak adab wong kowe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la bi tafiqatni ila yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan ton tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua baik-baik saja. Tabar ramani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu dia pangeran ya bully. Oh itu beda-bedaan, wong kekasih pangeran, aku yang hati pito langsung diatap. Jadi pangeran kekasih aku beda, orang koyo. Akhirnya biru seramani mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mergo nalem kemis ku ono adab tenan. Cuma terus do tobat. Disebut falau laka nasqaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semeh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya ra sido jare pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lha iku nabi. Wong kliru kok barokah. Iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok nengom. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya usah jadi teroris, ya terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, Kang. Ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Nah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi, kalian masuk tanah haram, amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya, kata sahabat senang sekali, karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ, di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Tapi unik. Hapus gak popoli, masih hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan wae. Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fawwama ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kena ragilem gapus. Tanganku didono, aku sing gapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan. Karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan. Karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan
Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Takoknya itu sengak. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi jawab santai, bala ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kan Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki. Tenang wae. Kan Nabi ku perjanjian mbek manusa gampang. Jadi Nabi itu saking imannya Allah tetap yu'izzu hadaddin. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben dunya rusak kok ben tetep Islam mulia. Rasa mbok pikir terus keliru-keliru lah perjanjian dunya keliru lah. Lo coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo jadi Islam itu menarik zaman harus di regani negara, zaman rung di negani negara itu semua. Karena ini agama milik Allah, punya ketahanan yang luar. Ya, semuanya dari Nabi tentang kayak perjanjian salah lamar, gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudi udinahu wa la yudhbatu. Pokoknya pengiran raga, kalau ngembar agamanya orang masalah, perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Afdhalus Sahabat itu siapa? Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gremeng-gremeng santai gremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah, semuanya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah punya. Ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke dari Suwel, diskusi wae pikirannya Suwel kan, diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka dari Suwel, oke, nggak masalah. Itu toh yang itu pun nggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan, saat ini gerdu, gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Saja ini Muhammad itu sopot, konsep Islam itu. Dan semua yang cerdas juga. Saja ini ya benar Muhammad. Nyembah watu ya banyak giok tenan. Wah ini goblok tenan watu kok di. Terus nak Yahudi ora bener bisa, Nasrani ora bener pangeran atau. Wah justru suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Jadi tetap bener Muhammad. Tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara ini baru kayak apa? Malah Nabi ketika Bali di Medina, Umar sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan ini ana ayat sing nurjana la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Madinah. Iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ra gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki sing ngatene taun iki ra kowe. Dari Nabi ya ora ono taune ya. Ora ono taune kok tauni dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, Umar ae sing GR nafsiri tahun ini. Wong suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya ndak ya sudah kalau gak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi ora saiki. Kalau suge rugen kan gak ada tahu nih, orang tahu. Mau aku dong gak ada suge, tapi kan tanpa tahu. Lu sesuai. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah.
Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya, Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu layat jalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas ini pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahire keliru wae, tetap barokah. Karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti di pangeran, makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran Adungawi di antara doanya waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi piye-piye pangeran seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi bar langsung Adam urung metu kok swarga diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Makane kena ndonga. Dadi ngene ya pokoke wong disenengi ku menang. Lan kaya pengen ndonga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan itu fatala ko Adam Rabbi kalimatin fatah. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi sampai awal diwarai beberapa kalimat sing daseno di sepuro. Kawat al sayyiati man ahbab. Ini penting kalau atur mengenai wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pengiran. Dia rasa kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agama dia pengiran kok gitu. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, boyo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya Abdullah bin Umar, matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam juga sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku rasa mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah, dia tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku. Wali songo mek kowe rak mulya wali songo. Saiki jurus mudin yo mlaku, jurus KUA yo mlaku. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama ya. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji negara. Anake njuk dhuwit muni spontan. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Kok ora ono mati ra entuk rezeki. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Muni ku agama ya ra piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musailama sampai Musotek sampai Lia Eden kurang lagi mulai wali palsu
Kowe romo dosa, romo sapa iku. Kowe ora kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Lagi Ceknya Uzbek jadi negara Islam. Kayak apa Donald Trump, Islamfobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk apa? Pikir malah Islam konsepi malah rusak. Mereka terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya Mbah Mumpera pangeran, harusnya. Orang Islam kadang melaku ya lewat mudin. Ya, saya itu punya santri, ini kisahnya kan. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu atau Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas. Tapi Islam. Semua coba. Jadi kayak gara-gara apa? Jadi Baba itu bakal sate yang Bali. Ya bakal sate, berhubung sukses, ponakannya misalnya diajak orang Madura kan. Artinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora diwong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya ning Bali kok ana wong ora muin, ya ana santri di Bali maca muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi dia mau bakal sate muter. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat, meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang, karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros itu. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ono goblok. Kumku ora melok ngaji saiki. Setan ora goblok piye. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondokin. Aslinya pondok satu titik di desa itu. Misalnya ning Beduan ya di Medan. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai yo gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai yo gawe pondok ning Sumatera. Cara setane gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, ora roh. Akibat ngono iku ora roh. Akhirnya dulur dicu menyebar. Lah wong saleh menyebar ning ndi menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ono goblok, muga ora ngaji, muga nak ngaji dene roh. Ono ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diutik kan satu titik. Nggih mboten. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku didu. Nak didu ono sing kecewa minggat. Lah migate wong saleh ndak ape gawe apa? Mosok ape gawe dugem. Lalu kula anggere wong saleh tukaran Gus iku tukar gara-gara tukar sak migat ning Papua ya alhamdulillah. Apik. Kula niku ora Gus kancaku ya Gus-Gus sing minggat ki kuat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Nuwun kok minggat to. Migate Gus ndak ganti piye. Paling yo gawe podok kok gawe apa. Setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno itu segampang itu. Lo coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Neng Sulawesi ya tetap gawe nopo. Pon. Engkok negone iki semua yang kerdeng tinti. Wali Songo ya. Sunan Kalijogo agak pati cocok buyut Sunan Kudus. Rapati cocok akhirnya dakwah ning kidul di daerah kene. So akhirnya ono ya mono dakwah rong khatam terus dadi Islam macam-macam. Satu terus no, tapi ya baru kayak ono Islam dok Tingkir, dok Solo, dok Jog. Cara rapati tukaran, Sunan Kalijogo menyewangi Sunan Kudus, Sunan Bonang dan gue berhubung baru kayak tukaran sidik-sidik. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu dukung Arya nopo. Sekali Joko dukung mungkin itu, Sutowijoyo. Pokoknya kurang satu terus-terusnya. Pokoknya saya ngomong Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut keluar itu yang Kudus.
Serasa dijero-jero. Jelas barokah. Mau ora tukaran ya utak-utak ning pantura. Barokah tukaran ya. Jadi tapi ora usah terus nang ngono tukaran barokah ora usah mending ngono. Pokoke apa yang ngangeran sing ngersakno kabeh baro. Tapi ora usah diciptakan. Ana suami istri pegatan terus. Ya kadang ya barokah sing wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojoku apik. Padahal sing lanang tau GR, mak pegat iso apa ya piye malah apik. Iku pangeran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural, akhirnya kejauhan Islam. Muat Islam kudu kaya, jebule kedunyan dekane. Islam kudu fikih, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep wis mari kuat. Lah ya ana sing wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedu. Ana sing milih fikir ae ben tambah hisab, kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngerebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main-main gong wae malah sindenan terus. Ra sida dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik? Mulai para sahabat tabi'in sampai wali songo, nyatanya tetap Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khidmah wae? Kayak saya yang mengkhidmati Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ra usah ngrasa mimpin apa? Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya, innal ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelajutan kayak lajutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab, hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini, contoh gampang. Ada orang, misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, ke sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari enggak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang, makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa, makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman itu. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati kan. Tak tili mati kapan? Kan niku jare. Kabare rong wulan. Sesuk wis sopan rong wulan. Lho kok rong wulan cepet kok malah sesuk. Kowe iku iman mulai cilik, memangnya mati iku gak rong wulan tas iso wae iso wae engko. Wong pangeran sing di otoritasnya wae ra jajeni rong wulan 3 wulan kok dokter jajeni ke percaya men aneh-aneh wae. Sik tak takoni Israil lah menika. Iya, ora mesti bener kok tak imani. Lah iya, Pak. Kowe cek goblok kowe iku mondok 2 wulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya. Oke. Podo-podo mungkin kok milih sing 2 wulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji, dadi keren mati sesuk. Yo, dulit bodoh nele, biasa. Terus iki urip kok. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok.
Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 wulan iku nek ibadah kok mati sesuk 2 wulan iku kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip sedina. Mulane kula di dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk di dhuwit 200.000 ya aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Wis kula ager. Lan kula ora pati seneng derajat, sesuk mati kok di derajat bareng sesuk. Ya kita mangka anak tamu tuh. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ila. Kita ini butuh. Makanya kalau suwun semuanya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat. Sehingga hal-hal yang cara dohir itu salah, tapi itu menjadi berkah. Dan kita tidak pernah kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar, nggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah. Nggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju, misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama, menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya Muslim. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Wonge kan macem-macem. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji Islamnya. Jangan orangnya. Orangnya bulat-bulat. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Hanya Rasulullah minta, nggak apa-apa, semua perkara saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Akhirnya di Mekah, di Darun Nadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran sapa sing gawe langit bumi? Akhirnya sih gitu, iya, pangeran ya pantas sih gawe langit bumi, pangeran ora tahu saya apa-apaanan. Soalnya saya mulai cerita, iya aku tahu nyembah, pas duyoi luwak. Sampai aku izin pangeran duyoi. Soalnya saya cerita meneh, aku tahu pas nyembah, pas tangannya coplok. Wah itu cerita kenaifan-kenaifannya pangeran itu. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara. Dari aku pinterin Nabi ya, mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal. Mohon kalau terus nanya. Inna wa yusmi'u may yasha wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Fa alam tarono ta ora ngerti sira ta alam tekse ora ngerti sira anna wa ing satuna wa ta'ala iku anzala nurono sapa Allah minas sama'i sanging langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun fi tetep ing dalam dawa akhirna iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anil ghaibati sangi dhamir ghaib. Mestinya kan fa akhraja, tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa akhrajna. Kemudian kita Allah maksudnya. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarat ing boro-boro buah. Mukhtalifan ingkang werna-werna apa alwanuha pira-pira wernane samarat. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang kriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pikirnya ditanduri pelem manis ya ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa begitu? Ya saking kudrahnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mukhtalifan khali warna-warna apa alwanu beberapa warnane samarot ka afdoro kaya dene ijo. Wa ahmarolan abang, wa asfarolan asfar. Asfar itu agak kekuningan, wa iriya lan yane kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah saking beberapa gunung judadun uti beberapa dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusia lah ya. Delala ada desain alam yang paling layak ada
Ya selalu ada yang layak dilewati jam wujuda tori konteks dalan fil dirihi lan liyane napa jabal bidon kang putih-putih ya kados gunung-gunung teng Indonesia. Nah didelok waco kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih wa khumrun lan ana sing kemerah-merah ron ke kuning-kuningan ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha apa pola warnane judat fil jibal bisidati ana sing terjal waduk filan ana sing kropos. Yes kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa cengkramane ku enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos wa qara bi husud lan pira-pira watu kemloso piye kuna manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atfun ala judat suhur nek pira-pira watu syadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini loh, intinya misalnya bumi itu dari apa kita tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Iku nunjukno kabeh iku kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu den ucapno kaciran kang akeh aswadu tur banget ireng hirbibun wa qalilun hirbib aswad. Niku bahasa mawon guys, pokoke wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jlinteng. Lah ngeten. Aswad itu maknane iku wong Jawa, nek muni ireng banget misal ireng jlinteng. Pokoknya wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa kehitamannya. Wa minan nasilan setengah saya manusa wa dawabilan pira-pira kewan walanami lan pira-pira raja kaya. Jadi kalau dawab itu mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab. Nanti mulai kewan apa saja itu dawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu masuknya apa? An'am mukhtalifun utai sing beda-beda apa alwan pira-pira warnane iki kabeh. Ya kadalik kaya warnane pira-pira kewan. Pira-pira tanduran. Jadi maksudnya ngeten nih. Kalau sampai nangan-nangan misalnya sapi putih, engko tahu-tahu dia anak rodok kemerah-merahan, engko dia anak ke hitam dari mani yang sama. Dulu-dulunya misalnya enggak Gus, kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam. Senajan toh sekarang pas bapaknya, indukannya, ibunya sudah putih. Tapi tetap aja asal usulnya dari satu. Ya tetap asal usulnya dari satu. Sekarang jadi variasi banyak, tetap asal usulnya satu. Kok sampai beda-beda itu kabeh kekuasaane Allah. Kakhtilafi simari kaya dene bedane boro-boro buah wal jibali lan. Yang memahami itu semua tentu ulama. Innama yakhsyawaha min ibadihil ulama. Innama yakhsam sini wedi banget Allah min ibadi sing boro-boro kaulane Allah sapa ulama boro-boro ulama. Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrim. Memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawe Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting. Cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman. Iman kalau dawe Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar ya dibayar. Sekarang sama iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di klub dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus dibayar apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai klub maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih. Arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Jika di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang mimpin orang fasik kampung ini rusak. Kalau yang mimpin orang soleh kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap.
Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap, ndak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas, ngomong dari awal memang sodako. Lah soal geremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, kami tetap geremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Apa pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak D. Taifur, kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun, ada Pak Taifur orang lelaki yang alim yang wali. Di beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Dan Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam, itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran, dulu bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, kowe kudu hafal Quran. Nak kowe rapal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga qanaah, anaknya juga itu figurnya. Cucunya juga gitu figurnya, makanya disebut dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya, itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Pak Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Jika penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat, kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru wedhus kuru ambek guse tuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia, mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia, hasil salam template dienggo Gus tuku HP terbaru itu kan gak imbang. Nah dienggo tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya, walatus alunna yauma idzin anin naim. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istithar. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting.
Itu nggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Nggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh, tanglanya umroh. Santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid, bikin masjid. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semuanya ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di Fatihah karena saya ini pembela Anda. Lo yang ngomong biar saya, karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune podo gobloknya kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangen-angen, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, ya di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang nggak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang nggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin, ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud, kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobanya, yang diinjek itu rokobanya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah, wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah, manggalladzi yata'alla alayya, alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf, sungguh orang itu saya maafkan, dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah, dan Allah yaf'alu ma yasha, dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lomo wae nur, duit enggak ana gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya pralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Nah, itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab.
Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Bisa. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahu. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Oh manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Hingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke wolu katanya kan. Jadi nanti kalau kamu masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi kalau khatam. Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadzambi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti hada aksaru ibadatan, ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, hada azharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah.
Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surroh habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya ada aku ya sudah soleh aja soleh, ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibuk, yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang senang musuhmu. Sedangkan tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah senang mana? Senang menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu, insya Allah makbul. Dia mau gaya-gayanan copy paste nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nirawarisman dulu itu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313 orang kafir, 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal ya. Mohon Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh najenan pangeran. Mohon lahiran jenengan dadi pangeran, ora ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal ya. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarab. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarab. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tabarruk dengan jamil apa? Salim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah, yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa itu? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu, kubu sebelah ingin bantu, tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut ngurmat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean nggak seneng.
Nggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi ihsani, wa ingkana musian fatajawaz anhu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad nggak? Ya Allah kalau ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu nggak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti nggak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk ya nggak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu nggak ada dalam sejarah sahabat. Ya sahabat kok nahlili Nabi itu gak nabi. Mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek kanjeng Nabi itu ngono maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan ya. Yang kabudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudut saja salah, intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinat fazid fi ihsani wa ingkana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh maka, kalau guru saya buruk maka. Itu kan taklek namanya Pak. Itu kan kurang ajar. Saya tidak pernah doa gitu di depan Pak Hamid Pasuruan, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa. Ingkana kok. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ingkana. Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu, melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan, ketika malaikat Jabal bilang Muhammad orang yang mendustakan kamu saya